komponen bahan ajar pada pembelajaran IPA SD. Bagaimana cara menyusun bahan ajar IPA SD agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santa Oktadili akan menjelaskan komponen atau isi bahan ajar. Jadi, komponen atau isi bahan ajar IPA adalah bagian yang sangat penting dalam merancang materi pelajaran. Yang pertama, materi pembelajaran. Informasi dan konsep materi pembelajaran ini mencakup berbagai informasi yang konsep ilmiah yang ingin disampaikan ke peserta didiknya. Bisa berupa fakta-fakta ilmiah, prinsip-prinsip dasar, teori-teori, maupun pengetahuan yang relevan dengan topik bahasannya. Selanjutnya, relevansi materi atau bahan ajar ini sangat penting karena untuk memastikan pemateri pembelajaran ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau tingkat pemahaman siswanya. Selanjutnya, pengetahuan yang sesuai juga dia bisa berbagai bentuk, kayak misalnya pengetahuan tambahan, kayak misalnya menggunakan video, teks tambahan. Misalnya di situ tadi kita menjelaskan tentang pengertian pernafasan, menunjukkan bentuk-bentuknya, gambar-gambarnya, terus perjalanan pernafasannya, lalu eksperimen yang kita berikan juga kayak misalnya menggunakan botol yang dipompa dengan balon gitu, terus menunjukkan seolah-olah terjadinya pernafasan pada manusia. Halo, saya Novita Sari. Di sini saya akan melanjutkan komponen yang selanjutnya, yaitu aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran pada bahan ajar ini contohnya itu praktikum, observasi, dan tugas-tugas tertentu yang di dalamnya memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan menguji pengetahuan yang mereka miliki. Nah, contoh dari aktivitas pembelajaran ini, kelompok kami akan mengarahkan siswa untuk melakukan sebuah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah eksperimen untuk membuktikan hasil pernapasan pada manusia. Namun sebelum itu, kelompok kami akan memberikan sebuah stimulus terlebih dahulu kepada siswa. Adapun stimulus yang akan kami berikan adalah, pernahkah kalian mengamati jika kita menempelkan tangan kita ke hidung pada saat kita mengeluarkan udara pada saat kita bernafas? Maka tangan akan mengeluarkan udara hangat pada saat kita bernafas. Nah, apakah kalian tahu apa yang dikeluarkan hidung saat kita menghembuskan nafas? Yang dikeluarkan hidung itu adalah CO2. CO2 merupakan salah satu molekul yang dikeluarkan hidung pada saat kita menghembuskan nafas. Nah, berdasarkan stimulus tersebut, maka peserta didik nantinya akan diberikan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana cara membuktikan apakah benar CO2 merupakan salah satu molekul yang dikeluarkan pada saat kita menghembuskan nafas. Di sini saya akan melakukan eksperimen menguji hasil pernapasan. Ini adalah air kapur yang sudah saya rendam selama semalaman. Nah, sekarang ini adalah air kapur yang sudah saya saring. Kemudian, keduanya akan saya tutup dengan menggunakan plastik. Ini akan saya namakan gelas A dan juga gelas B. Kemudian gelas A saya akan masukkan sedotan ke dalamnya. Dan gelas B tidak saya beri perlakuan apapun. Kemudian gelas A akan kita tiup sampai warna airnya terlihat ada perubahan. Dihembuskannya napas menggunakan sedotan ke dalam larutan air kapur mengakibatkan air kapur menjadi keruh, sedangkan air kapur yang tidak ditiup akan tetap jernih. Air kapur keruh diakibatkan adanya pengikatan CO2 sehingga membentuk batu kapur yang mengakibatkan air berubah warna menjadi keruh. Dari eksperimen ini kita bisa menyimpulkan bahwa nafas manusia mengandung CO2 atau karbon dioksida. Saya Diva Aulia Hafidaturaya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu visualisasi. Nah, pada bahan ajar IPA ini harus terdapat gambar, diagram, grafik, ataupun model visual yang membantu peserta didik untuk memahami materi yang kita sampaikan secara mudah. Seperti pada gambar yang tertera di sebelah ini,
kita memberikan contoh sebuah gambar bagaimana proses inspirasi, ekspirasi, bagaimana proses udara itu masuk, bagaimana proses udara itu keluar, sehingga peserta didik dengan secara mudah bisa memahami. Dan terdapat panah-panah juga yang menunjukkan di mana posisi paru-paru, di mana posisi tulang dada, di mana posisi tulang rusuk, di mana posisi diafragma. Dari gambar-gambar yang kita tampilkan, selain menarik perhatian siswa, itu juga memudahkan siswa untuk memahami materi yang kita sampaikan. Saya Gidi Pambudi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai soal dan latihan IPA. Soal dan latihan IPA bertujuan untuk menguji pemahaman Anda tentang berbagai konsep ilmiah dan fenomena alam. Latihan ini dapat mencakup berbagai topik seperti fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sebagainya. Berikut ada penjelasan singkat tentang jenis soal dan latihan IPA yang umum. Yang pertama ada pertanyaan pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi organisme atau struktur. Anda bisa diminta untuk mengidentifikasi organisme, bagian tubuh atau struktur yang terkait dengan biologi atau ilmu lainnya. Contohnya yaitu identifikasi bagian alat pernapasan manusia. Yang ketiga ada eksperimen dan observasi. Di sini Anda diminta untuk memahami hasil eksperimen atau observasi ilmiah dan menganalisis data yang sudah diberikan. Halo, saya Dinda Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan komponen dari bahan ajar IPA selanjutnya, yaitu evaluasi ataupun penilaian. Evaluasi ataupun penilaian merupakan sebuah cara untuk mengukur pemahaman dari peserta didik. Nah, cara-cara tersebut bisa kita lakukan dengan memberikan soal, tugas proyek, ataupun tugas lainnya. Nah, dalam bahan ajar kami ini, kami memilih sebuah tugas proyek untuk evaluasi ataupun penilaian. Adapun tugas proyek yang harus diselesaikan peserta didik yaitu tugas proyek dalam membuat sebuah alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelum siswa itu mengerjakan atau menyelesaikan tugas proyek tersebut, kelompok kami memberikan sebuah stimulus yang kami cantumkan pada bahan ajar kami untuk memberikan sebuah arahan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas proyek tersebut. Adapun stimulus yang kami berikan yaitu mengapa saat bernafas perut kita mengembang dan mengempis? Pernahkah kalian mengamati ketika kita sedang bernafas perut kita akan mengembung dan mengempis? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan oleh otot diafragma atau otot perut yang berkontraksi. Lalu, saat kita bernafas, bagaimanakah keadaan paru-paru kita yang ada di dalam tubuh? Dengan diberikan sebuah stimulus tersebut, peserta didik itu dapat diberikan sebuah permasalahan, yaitu bagaimanakah hubungan antara otot diafragma atau otot perut dengan paru-paru saat kita melakukan proses pernafasan. Untuk simulasi pembuatan alat peraga sistem pernafasan pada manusia ini, kalian bisa cek ataupun scan barcode berikut ini. Saya Winnie Ariantiningrum. Selanjutnya, dalam bahan ajar IPA harus memasukkan kegiatan yang kolaboratif. Kegiatan kolaboratif dalam bahan ajar IPA adalah upaya untuk mendorong peserta didik bekerja sama dalam memahami dan menjelajahi topik IPA. Hal ini melibatkan interaksi antara siswa, baik dalam kelompok kecil maupun secara keseluruhan dalam kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui berbagai metode, seperti yang pertama yaitu diskusi kelompok, yang kedua proyek bersama, yang ketiga simulasi, dan yang keempat presentasi kelompok. Nah, pada bahan ajar kami memasukkan metode proyek bersama, yakni melakukan eksperimen menguji hasil pernapasan dan juga membuat alat peraga pernapasan. Dalam hal ini, peserta didik dapat bekerja sama dalam proyek penelitian menguji hasil udara pernapasan, juga dalam membuat alat peraga sederhana sistem pernapasan.